Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntas Nurjana. Saya ingin menjelaskan tentang KTI saya dengan judul Ketepatan dan Kepatuhan Terapi Obat pada Pasien Hemodialisa di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Dalam latar belakang, Chronic Kidney Disease atau disingkat CKD atau bisa dibilang penyakit ginjal kronik yang sering disebut atau disingkat PGK adalah suatu keadaan yang ditandai dengan kelainan dari struktur atau fungsi ginjal. Keadaan ini muncul selama lebih dari 3 bulan dan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan. Penurunan fungsi ginjal dapat menimbulkan gejala pada pasien penyakit ginjal kronik. Perumusan masalah pada KTI saya, yang pertama, kepatuhan pasien dalam menjalani terapi hemodialisa. Yang kedua, ketepatan pasien dalam penggunaan obat. Untuk tujuan penelitian saya, yaitu mengetahui kepatuhan pasien dalam menjalani terapi dan ketepatan pasien dalam penggunaan obat. Dalam manfaat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, yang kedua manfaat bagi instansi, yang terakhir manfaat bagi masyarakat. Pengertian ginjal. Ginjal kronik adalah kerusakan ginjal yang terjadi selama lebih dari 3 bulan. Berdasarkan kelainan patologis atau petanda kerusakan ginjal seperti proteinuria, jika tidak ada tanda kerusakan ginjal, diagnosis penyakit ginjal kronik ditegakkan jika nilai laju filtrasi glomerulus atau disingkat LFG kurang dari 60 mili per menit per 1,73 meter persegi seperti berikut ini. Yang pertama, kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan, yaitu kelainan struktur atau fungsi ginjal dengan atau tanpa penurunan LFG berdasarkan kelainan patologik dan petanda kerusakan ginjal seperti proteinuria atau kelainan pada pemeriksaan pencitraan lain. Yang kedua, laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 mili per menit per 1,73 meter persegi selama lebih dari 3 bulan atau tanpa kerusakan ginjal. Pada pasien dengan penyakit GGK, klasifikasi stadium ditentukan oleh nilai LFG, yaitu stadium yang lebih tinggi menunjukkan nilai LFG yang lebih rendah. Klasifikasi tersebut membagi penyakit ginjal kronik dalam 5 stadium. Stadium pertama adalah kerusakan ginjal dengan fungsi ginjal yang masih normal. Stadium kedua, kerusakan ginjal dengan penurunan fungsi ginjal yang ringan. Stadium ketiga, kerusakan ginjal dengan penurunan yang sedang fungsi ginjal. Stadium keempat, kerusakan ginjal dengan penurunan berat fungsi ginjal. Stadium kelima adalah gagal ginjal. Berikut ini adalah nilai-nilai LFG pada stadium tersebut. Untuk stadium 0 dan stadium pertama itu, untuk nilai LFG-nya lebih dari 90 dengan faktor risiko. Stadium kedua dengan nilai LFG 60 sampai 89. Untuk stadium ketiga 30 sampai 59, stadium keempat 15 sampai 29, dan stadium terakhir stadium 5 nilai LFG-nya kurang dari 15 atau bisa disebut dialisis. Dalam fungsi ginjal, ginjal adalah organ tubuh yang mempunyai peranan penting dalam sistem organ tubuh. Ginjal memiliki 2 peranan penting, yaitu sebagai organ ekskresi dan non-ekskresi. Sistem ekskresi ginjal bekerja sebagai filteran senyawa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea, natrium, dan lain-lain dalam bentuk urin. Maka ginjal juga berfungsi sebagai pembentuk urin. Dan sistem non-ekskresi yang bekerja sebagai penyeimbang asam basa, cairan, dan elektrolit tubuh serta fungsi hormonal. Ginjal mengekskresi hormon renin yang mempunyai peran dalam mengatur tekanan darah, yaitu sistem renin-angiotensin aldosteron, mengatur hormon eritropoiesis sebagai hormon pengaktif sumsum tulang untuk menghasilkan eritrosit. Di samping itu, ginjal juga menyalurkan hormon dihidroksikolekasiferon atau vitamin D aktif
yang dibutuhkan dalam absorpsi ion kalsium dalam usus. Konsep penyakit gagal ginjal kronik ada 3. Yang pertama, patofisiologi. Yang kedua, etiologi. Yang ketiga, pemeriksaan pola fungsi. Yang pertama, patofisiologi adalah penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung pada penyakit yang mendasarinya. Pengurangan massa ginjal mengakibatkan hipertrofi struktural dan fungsional nefron yang masih tersisa atau surviving nephrons. Sebagai upaya kompensasi yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokinin dan growth factor. Etiologi adalah National Kidney Foundation atau disingkat NKF menyebutkan bahwa 2 penyebab utama penyakit ginjal kronik adalah diabetes dan hipertensi. Dalam diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada banyak organ tubuh, termasuk ginjal, pembuluh darah, jantung, serta saraf dan mata. Selain dengan itu, tekanan darah tinggi atau yang disebut hipertensi yang tidak terkendali dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal kronik. Yang ketiga, pemeriksaan pola fungsi dibagi menjadi 6. Yang pertama, B1 atau breathing. Pada periode oliguri sering didapatkan adanya gangguan pola nafas dan jalan napas yang merupakan respon terhadap azotemia dan sindrom akut uremia. B2, blood. Pada sistem hematologi sering didapatkan adanya anemia. B3, brain. Gangguan status mental, penurunan lapang perhatian, ketidakmampuan berkonsentrasi, kehilangan memori, kacau, penurunan tingkat kesadaran. B4, bladder. Perubahan pola kemih pada periode oliguri akan terjadi penurunan frekuensi dan penurunan urin output kurang dari 400 ml per hari. Sedangkan dengan periode diuresis terjadi peningkatan yang menunjukkan peningkatan jumlah urin secara bertahap, disertai tanda perbaikan filtrasi glomerulus. B5, bowel. Didapatkan adanya mual dan muntah serta anoreksia sehingga sering didapatkan penurunan intake nutrisi dari kebutuhan. B6, bone. Didapatkan adanya kelemahan fisik secara umum efek sekunder dari anemia dan penurunan perfusi perifer dari hipertensi. Faktor-faktor risiko gagal ginjal kronik dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor risiko usia, faktor risiko jenis kelamin, faktor risiko tekanan darah, dan faktor risiko penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, faktor risiko usia adalah gagal ginjal kronik adalah penyakit yang bisa diderita oleh semua rentang usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan lansia, yang mempunyai distribusi penyebab yang berbeda-beda. Pada usia muda, gagal dapat terjadi akibat dehidrasi yang kronis maupun zat nefrotoksis. Konsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat nefrotoksik akan mempercepat terjadinya pengerusakan sel-sel ginjal. Pada usia dewasa, tua, dan manula, secara anatomis, kemampuan pertumbuhan sel-sel ginjal mulai menurun dan mulai terjadi pemunduran fungsi sel-sel ginjal. Yang kedua, faktor risiko jenis kelamin. Beberapa teori menyebutkan bahwa salah satu faktor risiko penyakit GGK adalah jenis kelamin laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena saluran kemih laki-laki lebih panjang sehingga memungkinkan tingginya hambatan pengeluaran urin dari kantong kemih. Hambatan ini dapat berupa penyempitan saluran atau struktur ataupun tersumbatnya saluran oleh batu. Yang ketiga, faktor risiko tekanan darah. Adanya kerusakan pada ginjal, khususnya bagian korteks, akan merangsang produksi enzim renin yang menstimulasi terjadinya peningkatan tekanan darah. Saat ginjal rusak, ekskresi atau pengeluaran air dan garam terganggu sehingga mengakibatkan aliran darah balik dan tekanan darah pun meningkat. Dan yang terakhir, faktor risiko penyakit diabetes mellitus adalah tingginya kadar gula dalam darah akan membuat struktur ginjal berubah sehingga fungsinya pun terganggu. Dalam metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan pengambilan sampel dilakukan dengan metode purpose sampling dari data rekam medik
yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu pasien berusia lebih dari 18 tahun, terdiagnosa gagal ginjal kronik, dan menjalani terapi hemodialisis, rawat jalan, mendapatkan terapi obat, data pasien lengkap, dan dapat dibaca. Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari rekam medik dan buku registrasi pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Untuk definisi operasional, kualitas data ditentukan oleh tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur. Validitas yaitu seberapa mampu alat ukur mampu mengukur apa yang akan diukur, sedangkan reliabilitas adalah keandalan dan ketepatan pengukuran. Suatu pengukuran dikatakan handal apabila mampu memberikan nilai yang sama atau hampir sama bila pemeriksaan dilakukan berulang-ulang. Uji coba dilakukan pada pasien CKD di ruang hemodialisa di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi yang memiliki homogenitas yang sama dengan sampel yang akan diuji. Untuk menghindari responden yang sama dengan pada saat penelitian, maka digunakan jadwal yang berbeda untuk uji coba kuesioner. Prosedur penelitian. Pertama, permohonan izin pengambilan data di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Yang kedua, memberikan surat tersebut ke Rumah Sakit Ana Medika Bekasi untuk meminta persetujuan pengambilan data di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi, persiapan pengambilan data. Yang ketiga, pelaksanaan dilakukan dengan wawancara kepada responden dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data terkait pemahaman hemodialisa oleh penderita pasien gagal ginjal kronis di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Yang keempat, wawancara dilakukan dengan responden datang langsung ke Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Yang kelima, pembahasan dan penyajian data. Untuk jenis penelitian, dengan menggunakan purpose sampling, instrumen yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah asesmen pre-dialisis pasien yang menjalani hemodialisis. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembar paduan wawancara yang merupakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pasien untuk responden penelitian. Yang kedua, alat dokumentasi, yaitu alat yang dapat digunakan untuk merekam hasil wawancara terhadap responden penelitian. Secara garis besar, pada penelitian ini dilakukan dua proses pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara, yang dilakukan sesuai dengan paduan masing-masing. Dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap observasi untuk mengetahui kepatuhan pendokumentasian terhadap asesmen pre-dialisis pasien. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien CKD di ruang hemodialisa Rumah Sakit Ana Medika Bekasi yang menjalani terapi hemodialisa pada bulan Januari 2021. Menurut data Humas Rumah Sakit Ana Medika Bekasi, pasien yang menjalani pada bulan Desember ini di tahun 2020, HD rutin terdapat sekitar 150 orang, terdapat 3 jadwal HD rutin di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi, yaitu jadwal pertama di hari Senin dan hari Kamis, jadwal kedua di hari Selasa dan di hari Jumat, dan data ketiga jadwalnya di hari Rabu dan Sabtu. Untuk sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yaitu purpose sampling, di mana semua calon responden yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah sampel yang diperlukan terpenuhi. Pelaksanaan pengambilan sampel secara purpose sampling yaitu dengan mengidentifikasi calon responden sesuai dengan kriteria inklusi. Kemudian, diberikan nomor urut berdasarkan urutan tanggal dan waktu saat kuesioner kembali ke peneliti setelah proses pengisian seluruhnya selesai.
dan jumlah sampel terpenuhi. Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini adalah yang pertama, pasien CKD yang menjalani hemodialisis rutin. Yang kedua, kesadaran mentis. Yang ketiga, mampu berkomunikasi. Yang keempat, status hemodinamik stabil. Yang kelima, mampu membaca dan menulis. Yang keenam, bersedia menjadi responden dengan mendatangani informed consent. Yang terakhir, sedangkan yang termasuk dalam kriteria eksklusi yaitu pasien CKD yang menjalani HD insidental atau temporer yang bisa dibilang tidak rutin. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.